Ya, oke. Selamat pagi, Tens. Ya, kita berjumpa kembali di pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan masuk dulu ke hukum Kirchhoff 2 ya. Baru habis itu nanti kita bahas tentang sebagian materi kelas 11, yaitu tentang mikroskop, itu jam keduanya ya. Oke? Udah ready semua? Ready ya. Oke, kembali ke kita punya channel di mana? Oke, good lah. Ya. Sekarang kemarin baru yang seri ya, Kirchhoff satunya ya. Ya, sekarang untuk yang paralel ya, yang paralel. Misalnya ada 3 gini nih, ya. Ini si Kirchhoff melakukan percobaan nih ya. Nah, sebutlah ini adalah R1, ini R2, lalu ini adalah R3. Arus yang mengalir dari positif ke negatif ini adalah I, yang menuju ke R1 berarti adalah I1, ini adalah I2, ini adalah I3 ya. Nah, setelah dilakukan pengukuran antara I1, I2, I3, yang masuk dengan yang keluar kira-kira bagaimana? Sama ya, berarti ini I akan sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, setelah Kirchhoff melakukan ini, kemudian dia melakukan juga percobaan ini untuk mengukur berapakah voltasenya nih. Jadi voltase pada R1, voltase pada R2, voltase pada R3 dengan voltase sumber tegangan. Ternyata besarnya V ini sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, dari rumus V sama dengan I dikalikan dengan R, maka I sama dengan apa? V dibagi dengan R. Kalau gitu, ini yang tadi I sama dengan I1 tambah I2 ditambah dengan I3, maka ini boleh ditulis jadi V dibagi R, karena ini paralel, berarti kita tulis RP aja gini. Ini sama dengan V1 dibagi dengan R1, terus V2 bagi R2 ditambah V3 dibagi dengan R3. V1, V2, V3 sama dengan apa? V ya. Berarti boleh dong kita keluarin, boleh enggak? Ini RP ya. Bentar. Oke. Nah, ini berarti sama saja dengan V, maka kali 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau begitu, maka V-nya boleh dicoret? Boleh. Sehingga RP akan sama dengan per R1 tambah 1. Good. Ya, kenapa ini kalau paralel dicari 1 pernya? Ya, karena itu ya. Ini kamu bisa menjelaskan ke adik kelasmu. Ya, atau ke adikmu ya, yang di SD atau SMP boleh. Nah, sekarang kalau cuma 2 nih ya, kalau cuma 2 yang tersusun paralel, itu kamu bisa menggunakan jalan cepat gitu ya. Jadi di sini sebutlah R1, lalu ini adalah R2, kemudian ini diganti dengan R paralel gitu. 1 per R paralel sama dengan apa? 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan. Lalu ini boleh nggak disamakan penyebut? Jadi apa? R1 kali R2. Berarti di sini jadi yuk. R2 ditambah dengan R1. Ini 1 per RP. Kalau begitu RP ini sama dengan R1 kali R2. Ini boleh tukar posisi nggak? Boleh. Kalau jumlah boleh tukar posisi. Kalau kurang nggak boleh ya. Berarti R1 ditambah dengan R2. Sehingga untuk 2 hambatan yang tersusun paralel, kamu bisa cari langsung seperti ini. Sekarang misalnya nih, ada 2 buah hambatan yang tersusun paralel, yang satunya adalah 3 ohm, lalu yang satunya adalah 6 ohm. Secara langsung, berarti R paralelnya berapa? 2. Dari mana? 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6. Ya, ini ohm, berarti ketemu 2 ohm ya. Oke, nah sekarang 2 ohm gitu ya. Nah, kalau misalnya ini 5 ohm, ini 20 ohm. Berapa RP-nya? RP-nya sama dengan 4. Oke ya, 4 omega. Tapi ya kamu harus tulis ya jalan ceritanya gimana. Ingat ya, kalau udah masuk angka, satuan nggak boleh ditinggal-tinggal. Ya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, masih
di hambatan, Ibu akan tambahkan satu rangkaian lagi, namanya jembatan Wheatstone. Ada yang pernah dengar? Belum? Berarti baru-baru dengar ya? Wheatstone. Ya, nah bentuk rangkaian ini mungkin kamu pernah lihat nih. Mungkin. Oh. 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 Ina nih keke, gitu ya. Ini R1, misalnya ini R2, ini R3, ini R4, lalu ini kita namakan R5. Ada yang pernah lihat rangkaian hambatan seperti ini? Tidak pernah. Nah, ini rangkaian hambatan ini boleh dirubah begini, dikasih bengkok gitu ya. Kita kasih bengkok. Nah, set, 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 set. Boleh dirubah jadi gini, sama kan? Ini berarti R berapa? R1 ini, R2 ini, R3 ini, R4. Yang ini. Nah, untuk yang berhadapan, ini, yang berhadapan kan berarti apa? R1 dengan R3 ya, itu berhadapan. Kemudian berikutnya R berapa? R4 dengan R2 berhadapan. Jika R1 dikalikan R3 hasilnya sama dengan R2 dikalikan R4, jadi yang berhadapan hasilnya dikalikan sama, itu berarti apa? Arus yang mengalir di 5 itu sama dengan 0. Kalau begitu, maka ini bisa dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan, berarti rangkaiannya akan berubah. Jadi, boleh diubah jadi seperti ini. Ya, karena kan hilangan yang di tengah kan. Berarti ini R berapa? 1. Ini 2. Ini 4. Ini 5. 4. Yo, 3 ya, 3. Oke. Nah, sekarang posisinya R1 dengan R2 apa? Seri. 4 dengan 3 seri. Berarti ini boleh dong dirubah jadi gini? Saya. Oke. Jadi ini adalah R1, RS1, RS2. Setelah itu R paralel ya. Jadi gampang nih. RS1 berarti penggantinya R1 dan R2. Lalu RS2 penggantinya R3 dan R4 atau R4 tambah R3. Lalu R paralel berarti sama dengan RS1 kali RS2 dibagi RS1 ditambah dengan RS2. Nah, ini kalau hasil kalinya sama. So what gitu loh. Kalau nggak sama terus gimana gitu loh. Ya, sekarang kalau misalnya ini tidak sama, berarti I5 juga tidak sama dengan 0. Maka ini nggak boleh dihilangkan. Nggak berlaku lagi nih. Ya, ini nggak berlaku lagi. Ya. Yuk. Ya. Jadi di sini ini I5 tidak lagi sama dengan 0. Nah, kalau keadaan seperti ini, maka kita perlu mengubah rangkaian ini. Ya, kita perlu mengubahnya dengan cara gimana? Kita mengganti, ya, kita ganti ini sih R1, kemudian ini ya, R1, R5, dan R4. Ini kita rubah jadi begini. Nah, akhirnya ini rangkaian jadi berubah gini. Ya. Nah, bentar. Ini gampang. Seperti itu. Ya, kita rubah. Jadi habis ini kan gampang toh menyelesaikannya kan. Nah, ini kita sebut dengan RA. Yang ini kita sebut dengan RB. Yang ini kita sebut dengan RC. Kalau gitu ini apa? RA. Ini B. Ini R2. Ini R3. Sekarang posisinya B dengan 2 apa? Seri kan. Maka rangkaiannya boleh jadi seperti ini. Nah, yang ini berarti RS1, RS2. Setelah itu, ini jadi apa? Paralel. Yang ini tetap RA.
ini tetap RA ya. Nah, kalau gitu ini boleh langsung jadi 1 nih. Jadi R total. Ya, R totalnya berarti sama dengan apa? RA ditambah dengan RP. Si RP-nya sama dengan apa? RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 tambah RS2. Iya, oke. RS1-nya sama dengan apa? RB ditambah dengan R2. RS2 sama dengan apa? RC ditambah R3. So, apalagi yang harus kita cari? Ini gimana caranya? Ayo. Gimana cara cari RA, RB, RC? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Atau belum tahu? Hah? Tahu nggak cara nyarinya? Loh, ibu tanya, tahu nggak cara carinya RA gimana, RB gimana, RC gimana? Nggak tahu? Ya kalau nggak tahu ya ibu beritahu. Gitu loh. Ya oke, sekarang kita nyari RA-nya nih. Yang mau kita ganti tadi R berapa aja? 1, 5, dan 4 kan? Nah, sekarang si A ini diapit oleh siapa? 1 dan 4. Jadi gampang ngapalinya. Oh, diapit oleh siapa? Maka ini R1 dikalikan R4 dibagi yang mau digantikan semuanya. Berarti ini R1 tambah R4 tambah R5. Gampang kan? Nah, sekarang cari RB. B diapit oleh siapa? 1 dan 5. Berarti R1 kali R5 dibagi dengan R1 tambah R2, tambah R4 tambah R5. Lalu RC. C diapit oleh siapa? 4 dan 5. Maka ini R4 dikalikan R5 dibagi dengan R1 tambah R4 tambah R5. It's so easy. Ya, easy gitu loh ya. Oke. Sekarang Ibu buatkan rangkaiannya dulu. Kita kasih angka, lalu kita coba kerjakan ya. Nah, Ibu rubah namanya ya. R1-nya dari sini boleh enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Ibu akan kasih angka nih. Kasih angka di sini misalnya 2 ohm, ini 5 ohm, ini 3 ohm. Kemudian di sini adalah 4 ohm. 3 kali 4 berapa? 12. Lalu ini 5 ohm lagi deh. Ya, 5 kali 2? 10. Enggak sama kan? Ah, karena dia tidak sama, karena di sini berarti ini apa? R4 dikalikan R2 tidak sama dengan R1 kali R3. Berarti harus diapain? Ya, tambahin di sini. Dirubah ya. Jadi apa? RA, RB, RC. Oke? Sehingga sekarang di sini adalah RA, lalu ini adalah RB, ini adalah RC, ini adalah ya, ini adalah R1, ini adalah R2. Oke ya. Nah, sekarang berarti RS1 sama dengan apa? RB ditambah R1. RS2 sama dengan RC ditambah dengan R2. RP sama dengan RS1 kali RS2 dibagi RS1 tambah RS2. Kalau gitu R total sama dengan RA ditambah apa? RP. Oke. Si RA-nya ini sama dengan apa sekarang? R4 kali R3 dibagi R4 R3 ditambah R5. Lalu RB-nya sama dengan R4 kali R5 dibagi R3 ini ya. Oke. Oke, RC sama dengan R3 kali R5 dibagi R3 ditambah R4 ditambah dengan R5. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, ini nanti belum dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Sekarang kalau misalnya rangkaian ini dihubungkan dengan beda potensial, jika V-nya sama dengan misalnya aja 40 volt, lalu kalian diminta mencari tentukan I1,
I2, I3, I4, I5. Nah, ini Ibu tidak suruh kerja semuanya, yang ini hanya yang mau cari aja boleh. PR-nya kalian hanya sampai di R total. Ya, nanti kamu hitung sampai di R total. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan sampai di I1, I2, I3, I4, I5 boleh. Silahkan dipikirkan bagaimana caranya. Ya, karena ini cukup ribet dikit. Ibu tidak akan jelaskan, tapi nanti anak-anak yang gemar aja yang Ibu jelaskan. Ya, nah sekarang secara cepat aja. R4 tambah R3 tambah R5 jumlahnya berapa? Oh, 8 ya? Oh, tunggu. Ini 5 ini 5. Iya, kayak yang ketiga tadi. Berarti 10 ya. Pembaginya berarti 10. Nah, kalau gitu RA-nya berapa nih, Seven? Loh, Seven itu karena dia main-main tangannya. Ayo, Epeng, cepat ke Epeng. Loh, makanya lihat ke sini, jangan main-main jarimu. Yo. R4 berapa, Pen? 2. R3 berapa? Pen. 3. 4 kali R3 berapa? 6. Jumlah totalnya berapa ini? 4, 3, 5. Loh, ini lihat sini loh. R3, R4, R5 jumlahnya berapa? 10. Tadi berapa hasil kalinya? 6. 6 bagi 10. Wih. 6 bagi 10. Berapa? Jangan ada nada sambung. Tidak ada nada sambung. Ayo, makanya konsentrasi. Lama sekali. Berapa 6 bagi 10? 0,6. RB-nya berapa berarti? B kan diapit 45. 2, 5. 10 kan? Dibagi 10, 1. RC-nya berapa? 1,5. Oke, berarti bisa ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk di hukum Kirchhoff 2. Satu loh. Oh, loh itu PR yang pertama. Toh, sekarang kita ke hukum Kirchhoff 2. Iya. Kirchhoff 2. Untuk satu loop dulu. Ya, satu loop ini adalah satu rangkaian tertutup yang terdiri dari hambatan dan elemen. Ibu bikinkan rangkaian yang paling sederhana dulu. Ini sederhana nih. Ya, ini sebut R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ya. Jadi ini adalah E1, R kecil 1, E2, R kecil 2, E3, R kecil 3, E4, R kecil 4. Nah, di hukum Kirchhoff 2 itu berlaku persamaan sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0. E itu adalah elemen atau sumber tegangan, I-nya itu adalah kuat arus, dan R-nya adalah hambatan. Ini ya. Siapa itu? Yang kacamata di belakang siapa? Siapa? Siapa namanya? Nadine. Wih, lihat ke depan, jangan Sleeping Beauty. Nanti kamu nggak tahu loh. Ya, jadi ini ya, hukum Kirchhoff 1 itu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Coba belajar yang tegap gitu loh ya. Ya, supaya konsentrasi. Nah, untuk ini kita menentukan arah arusnya itu up to you, up to me. Artinya terserah Anda gitu ya, atau terserah saya gitu ya. Kalau ibu yang tentukan berarti kalau up to me berarti ibu tentukan arahnya. Kalau up to you mau terserah mau kemana. Nah, yang biasanya untuk menentukan arah yang selalu tetap arahnya apa? Jam ya. Jam itu muternya kan ke kanan kan? Searah jarum jam. Jadi kalau kita menentukan arah itu kebanyakan berpatokan pada jam. Bisa searah dengan jarum jam, bisa berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi terserah Anda. Nah, sekarang Ibu tawarkan kepada kalian. Kalian mau menentukan arah arusnya yang searah dengan jarum jam atau berlawanan? Oke, ya, searah ya. Searah berarti muternya ke kanan ya? Oke, ya. Jadi ini. Kita pakai warna lain deh supaya mau warna apa? Hijau. Oke. Ibu ikuti maumu lah.
Ya. Ya, oke, hijaunya. Ya. Oke. Nah, ini I. Nah, sekarang untuk menentukan ini ya, kita tetap menggunakan rumus hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0. Sebelum ke sana, lambang dari sumber tegangan atau elemen itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Yang panjang itu positif atau negatif? Positif. Lalu yang pendek? Negatif. Ya, oke. Nah, jadi kalau ketemu panjang dulu berarti positif, kalau ketemu pendek dulu berarti negatif. Nah, sekarang ini kita jalan-jalan dulu. Stop menulis dulu ya, Me. Stop dulu menulis ya. Oke. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke yang pertama dulu. Ke E1. Ini ketemu panjang atau pendek? Berarti positif. Maka kita tuliskan di sini adalah E1. Berikutnya jalan lagi, ketemu yang ini minus berapa? E3. Berarti ini E3. Ini 2 mah, berarti ini 2 ya. Sorry, ini angka 2 ini. Ya, berarti ini E2 lalu min E3. Jalan lagi ketemu plus, berarti ini ditambah E4. Jalan lagi ketemu minus, berarti dikurangi dengan E1. Lalu ini ditambah dengan seluruh hambatannya dalam ruangan rangkaian tertutup ini ditulis semua. Hambatan besar itu ada, hambatan luar ada 1 sampai 6. Berarti kamu tulis R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6. Karena elemennya punya hambatan dalam berarti ini masukin semua. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ini sama dengan 0. R kecil itu hambatan dalam ya. Sehingga nanti ini dipindahkan ke kanan. Ini dikalikan I, jangan lupa ada I-nya di sini ya. I kali ya. Nah, kalau gitu maka I-nya akan sama dengan yang min dulu pindah boleh, min jadi apa? Plus ya, berarti E3 ditambah dengan E1 dikurangi dengan E2 dikurangi dengan E4 kan? Ini kita bagi dengan sigma R-nya. Ibu tulis saja sigma R ya. Jadi R dalam dan R kecil ya. Ya. Ya, sigma R. Oke, bisa ya? Seperti itu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya lagi Ibu kasih huruf di sini. A, kemudian ini adalah B, lalu ini adalah C, ini adalah D. Oke. Nah, sekarang misalnya Ibu mau ini cabang DC. Kita mau cari VDC. Ini sama dengan berapa? Maka untuk cari VDC, kita harus menggambarkan kembali nih. D, C. C-nya ada di sini. Ini C-nya. D-nya ada di sini. Nah, arusnya sekarang arahnya kemana? Pada cabang DC. Berdasarkan loop yang kita tentukan tadi. Ke kiri. Oke. Ini adalah I, arus. Ini adalah I-nya. Ke kiri. Nah, untuk V-nya yang diminta adalah dari D ke C. Ya, dari D ke C. Kita ganti dulu. Pakai warna. Oke, orange dah. Ya, ceria. Ya, oke. Nah, V-nya itu dari D ke C nih. Ini V-nya. V, D, C. Nah, dari D ke C ketemu negatif dulu atau positif dulu? Negatif. Nah, untuk mencari VDC itu sama saja dengan apa? Sigma E ditambah sigma IR. Ketemunya negatif di sini adalah E4 nih. Maka ini sama dengan minus E4. Nah, sekarang antara I dengan V searah atau berlawanan? Sleeping. Loh, gimana? Berlawanan atau searah? Berlawanan, maka ini tanda plusnya itu berubah jadi min. Jadi ini dikurangi dengan I dikalikan hambatan yang dilalui adalah R berapa? R5 dengan R kecil 4. Maka ini adalah R5 ditambah R kecil 4. Nah, itu untuk mencari V-nya. Ya. Nah, ini jalur pendek. Boleh enggak kita pakai jalur panjang? Boleh. Nah, sekarang kalau kita pakai jalur panjang, ya, kita mau pakai jalur panjang nih. Dari D ke C. Dari D ke C, ini gua hapus aja di sini supaya Ibu enggak gambar ulang lagi gitu loh. Ya, dari D ke C mau jalur panjang, maka ini hilang. Oh, sorry. Yang ini nggak boleh hilang di sini. Ya. Nah, C-nya ada di sini nih tadi.
Berarti untuk I-nya ini kan tetap ngalirnya dari sini ke sini ya, sama. Tapi V-nya sekarang. V-nya, V. Ya. Pakai hijau aja. Yang gelap. Oke, V-nya ini ke sini nih. Se. Ya, ini adalah V-nya. Ya, V, D, C. Sekarang, maka untuk VDC pakai jalur panjang, ini tetap apa? Sigma E ditambah sigma IR. Oke? Nah, sekarang untuk dari D ke C, ini ketemu apa? Minus dulu kan? Berarti min E berapa itu? Minus E1. Kemudian tambah E2. Minus E3. Sekarang antara arus dengan V searah atau berlawanan? Searah. Ini begini-gini. Berarti ini kita pakai tambah. I. Dikalikan hambatan besar. 1, 2, 3, 4, 6. Ya. Berarti ini adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R6. Ditambah hambatan kecilnya 1, 2, 3. R kecil 1 tambah R kecil 2 tambah R kecil 3. Ya, ini untuk cari V-nya. Bisa ya? Oke, good lah. It's so easy ya. Easy. Ya, sekarang Ibu akan gambarkan lagi nih. Tapi sekarang kita pakai angka. Cuman Ibu nggak pakai hambatan dalam. Ya, nggak pakai hambatan dalam. Ya, sebut ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. E1, E2, E3, E4. Oke. Ini misalnya 3 ohm, 2 ohm. Lalu ini adalah 6 ohm, ini 4 ohm. Berapa jumlah? 20 ya? 16, oh 15. Lalu ini 5 ohm. Berapa? 20. Ini 3 ohm. Kemudian ini 4 ohm. Lalu ini 3 ohm lagi. Berapa? 30 ya. Oke. Ini sama dengan 40 volt. Kemudian ini 20 volt, 60. 10 volt berarti berapa? 40. No, tidak. Ini 10 ya. Berarti minus 60 min 50. Tadi 30 ya? Berarti ini 40. Oke, ya. 40 volt. Nah, yang dicari nih yang pertama VAB, 2 VBC, 3 VCD, 4 VBD, 5 VAC, 6 V apa ya? VDA. VDA. Oke ya. Jadi ada 6 nih ya. Dicari VAB, VBC, VCD, VBD, VAC dan VDA ya. Nah, sudah pasti 6 nomor 1 jadi 6 bisa lebih tuh. Tapi pakai 2. Jadi 1 poin pakai 2 jalan. Jalan pendek dengan jalan panjang, jalur kiri, jalur kanan, atau jalur atas, jalur bawah. Ya, lo berteriak, wah Victoria. Oke. Nomor 1, meja 1 ke belakang. Nomor 2, meja 2 ke belakang. 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, pokoknya ikut mejanya kan ada 6 toh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak mau kerja 6-6-nya gitu ya. Jadi Ibu kasih 1 aja. Kalau mau kerja 6-6-nya ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Ikut nomornya loh, hitung dari sana. Kamu nggak bisa ngitung. Ngitung dari sana, meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak bisa ngitung. Duh. Capek deh. Lah iya, ikut meja depan. Jadi ini 6 ya Bang semua gitu loh.
Iya. Aduh, orang kita sudah sampai di mana nih? Sudah I berapa ini? Laptop udah sampai di I berapa programnya? I 7. I 9. Lah ini sudah sampai I 9, dia masih Pentium 1 gitu loh. Sana nomor 1 semua ke belakang. Ini nomor 2 semua. 3, 4, 5, 6. Tuhan Yesus ampuni saya. Iya, jangan makan. Oke, sudah. Itu bisa ya? Ya, oke. Ya udah, dilupain aja dulu. Sekarang coba. Shh. Kamu mau searah jarum jam atau berlawanan? Oke, kita lihat sigma E-nya dulu. Positif negatif? Ah, positif berarti 40. Tambah 20. Jadi berapa? 60 kurang 10. 50 tambah 40. 90 sigma E-nya kan. Kemudian R-nya tadi jumlahnya berapa? 30. 90 pada 30. 3 berarti nanti totalnya ketemu 3 ampere. Oke. Nah, nanti kan kamu bisa lihat. Kalau enggak, kalau mau motret boleh. Udah bikin grup belum? Udah bikin grup belum? KBS? Grup kelas? Grup fisika? Belum lah, bikin grup baru kasih masuk Ibu. Nih, foto nih. Nih, siapa KBS? Nah, yuk kamu foto baru nanti kirim, ya. Mana? PR yang tadi mana? Foto soalnya. Nih, cepat. Situ. Ya, cepat. Ya, silakan foto. Oke, dah. Ya, ini. Oke, ya sudah. Ya, sekarang konsentrasi lagi ke depan. Ya. Bisa kita kerjakan itu toh? Ya. Nanti berarti pertemuan berikutnya kita masuk di yang 2 loop. Di 2 loop itu kalian pelajari kembali matematika yang metode eliminasi dan substitusi. SPLDV ya, SPLDV. Ya, oke. Sekarang kita masuk di materi kelas 11 yang ditinggalkan oleh belum enggak sampai oleh Pak Heru sama Bu Asri, enggak sampai itu hari ya. Ya, oke. Ke mikroskop dan teropong dulu ya. Hari ini kita bahas tentang mikroskop dan teropong dulu. Nah, di mikroskop ya, itu kamu ingat kembali tentang lambang apa ini? Loh, di alat optik lambang apa? Orang mata angin. Alat optik loh koordinat kartesius. Loh, alat optik kok koordinat kartesius toh? Lensa positif atau negatif? Positif, ya. Lensa positif. Jadi di sini ada titik fokus, kemudian ini ada titik pusat kelengkungan cermin, lalu ini adalah titik pusat optik lensa, ya. Oh, Inani Keke, ya. Nah, sekarang kalau ada benda berdiri di sini nih, berarti bendanya ada di ruang berapa nih? Ruang 2. Kalau benda di ruang 2, bayangan akan di mana? Ruang 3. Kenapa? Karena ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu selalu sama dengan berapa? Loh, kok 3? Tadi bendanya 2, bayangannya 3. 5. Kalau ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangan itu adalah diperbesar. Dan sebaliknya ya. Nah, sekarang pulang ke SMP lagi. Ya, ini jarak ini konsentrasi. Ya, konsentrasi, jangan bicara sendiri. Yang mau bicara sendiri, silahkan keluar. Boleh, nggak apa-apa, nggak usah di sini ya. Oke, nah sekarang jarak dari titik fokus ke titik pusat optik lensa disebut apa?
Lalu jarak ini ke sini dari titik M, pusat kelengkungan cermin sampai pusat kelengkungan lensa sampai titik pusat optik lensa disebut apa? Lalu jarak benda ke pusat optiknya disebut apa? Lambangnya apa dah? Lambangnya apa? S. Oke. Lalu yang ini lambangnya apa? Fokus ke O. F. Oke. Lalu ini ke sini? R. Oke. Besarnya R dibandingkan F sama dengan? Ini sama nggak dengan ini? Sama kan? Berarti R sama dengan? 2 kali R. Nah, sekarang rumus apa yang menghubungkan antara S? Kalau misalnya ini, kalau kita lukis jalannya sinar-sinar pembentuk bayangan, ya, maka sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibelokkan kemana? Kok ke 0? Aduh, ke titik fokus. Lalu sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa itu tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Sehingga, loh ini SMP loh ya. Waduh, waduh. Ada, jangan mengingkari kenyataan. Ya, nah sekarang ini adalah bayangannya. Ya, kalau bayangan berada di pihak sinar bias, maka sifat bayangannya itu nyata. Ya, jadi di sini adalah ruang 1, ini adalah ruang 2, yang ini adalah ruang 3 untuk benda. Tetapi untuk bayangan, ini kan tadi titik fokus nih. Lalu di sini adalah titik pusat kelengkungan. Maka dia berada di ruang 3. Jadi untuk ruang bayangan di sini adalah ruang 3. Ya, ruang 4 ada di sini, di pihak sinar datang. Nah, sekarang kita lihat nih. Jarak bayangan itu sama dengan apa lambangnya? Ada yang ingat? Jarak bayangan. Iya, ini lambangnya apa? Lambangnya apa? Kalau jarak benda S, jarak bayangan apa? S aksen, iya. Nah, sekarang hubungan antara S aksen dengan F itu apa? Good. Siapa namamu? Leonard. 100 untuk Leonard. Tepuk tangan dulu. S ditambah 1 per S aksen. Jadi kalau kita mau cari 1 per S berarti 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Kalau 1 per S aksen berarti? Oke, nah ini bisa kalau cari langsung, maka F akan sama dengan S dikalikan S aksen dibagi S dikurangi S aksen. Yang di sini kalau kita mau cari S secara langsung berarti sama dengan S aksen dikalikan dengan F dibagi dengan S aksen dikurangi F. Yang ini kalau kita mau cari langsung S aksen berarti S kali F dikurangi S dikurang F ya, dibagi ya. Ini kali ya. Yang F itu hasil kali dibagi hasil jumlah. Sorry, ini jumlah. Kemudian kalau S berarti hasil selisih dibagi kali dibagi selisih. S aksen juga sama ya. Ini jalan langsung. Nah, kemudian ingat nggak rumus M sama dengan apa? Minus S aksen dibagi S ya. Nah, jika M-nya lebih besar daripada 1, maka sifat bayangan diperbesar. Kalau M-nya kurang dari 1, maka sifat bayangan diperkecil. Nah, jika min S aksen dibagi S, hasilnya itu positif, maka dia sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Ingat ya. Kalau min S aksen dibagi dengan S, hasilnya adalah negatif, maka sifat bayangannya itu adalah nyata dan terbalik. Oke. Nah, nyata dan terbalik. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke yang lain. Ya. Oke. Sekarang misalnya ada sebuah lensa menghasilkan bayangan 2 kali tapi sifatnya adalah maya. Lalu jarak fokusnya itu sama dengan misalnya 5 cm. Di mana benda harus diletakkan? Ada yang pernah dapat ini soal? Tidak. Oke. Nah, Ibu akan kasih rumus langsungnya ya. Rumus langsungnya untuk cari S itu adalah sama dengan apa? M dikurangi 1 dibagi dengan M kita kalikan fokus. Ini untuk maya. Jadi ini untuk maya. Kemudian untuk nyata,
Maka S tinggal ganti ini, min jadi plus. M ditambah 1 dibagi M, kita kalikan dengan jarak fokus. Dari mana? Nggak ada yang tahu kan? Yang nggak ada, ini rumus di internet kamu nggak akan dapat. Karena ini adalah link smart. Open saja. Bangga dong. Ya. Nah, caranya gimana? Nggak ada, memang di internet nggak ada ini. Ibu udah cari, nggak ada. Nah, ini dari sini. Ya, dari tadi. Kalau Maya, itu kan minus S aksen dibagi S, itu kan ketemu positif kan? Positifnya ini kan positifnya M. Ya kan? Oke. Jadi, ini minus S aksen berarti sama dengan apa? MS. Kalau gitu S aksen sama dengan minus MS. Tadi 1 per S aksen kan sama dengan 1 per S, 1 per F dikurangi dengan 1 per S kan? Oke, nah. Yang mau kita cari kan S ya? Oh, pakai S saja langsung ya. Pakai S saja langsung. Mana tadi eraser? Oke. Ya, bikin mau. Ya. Jadi kalau 1 per S itu kan sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S aksen kan? Oke. Nah, sekarang berarti ini 1 per F dikurangi 1 per ini tadi cocok ya? Cocok atau cocok? Cocok ya. Berarti ini MS ya. Sabar. Kayaknya sabar. Kenapa jadi terbalik ini? Betul. Min S aksen per S tadi ketemunya positif berarti Maya ya. Maya. Kalau ketemunya negatif berarti nyata ya. Oke. Cocok Mi. Lalu ini S aksen sama dengan ini ya. Cocok ya. Berarti ini minus ya. Oke. Lalu ini 1 per S ya. Oke. Kita samakan penyebut nih. Min bagi min plus ya. Tapi yang mau kita, ini pindahin ke sini ya, cocok. 1 per S, berarti ini min plus, pindah ke sini jadi minus ya. 1 per MS kan? Ya, ini 1 per F kan? Nah, ini kita samakan penyebut nih. Samakan penyebut berarti per apa? Per MS kan? Nah, MS bagi S, M. Dikurang 1 kan? Sama dengan 1 per F kan? Nah, kita balik. MS, atau kita kali silang. Lebih baik kali silang ya. Kali silang. Oh iya, Ina nih Keke. M dikurang 1 kali F sama dengan MS kan. Maka S sama dengan M-1 dibagi M kali F. Ya, link smart open teacher. Itu ya. Jadi kalau nyata nanti kita pakainya plus gitu ya. Kenapa? Karena min S aksen per S ketemunya minus kan? Ya, oke ya. Dari situ Ji. Oke. Nah, sekarang ke loop. Loop itu kata pembesar. Loop itu sebetulnya juga lensa positif. Tapi pada loop itu, benda itu harus diletakkan di ruang 1. Ya. Diletakkan di ruang 1. Jadi ini adalah F, lalu di sini adalah M, ini tetap adalah O. Benda di sini nih. Di ruang 1. Berarti bayangannya pasti akan Maya, akan ada di sini. Nah, di dalam loop itu ada 3 kategori. Ada yang namanya tak berakomodasi. Ya. Kemudian ada yang namanya berakomodasi maksimum. Jangan disambung ya, berak ya. Jangan disambung. Ya. Jangan diganti B juga, enggak boleh. Ya. Nah, kemudian ada yang terlambat ke tengah awal. Berakomodasi pada jarak X. Ya, nah, ini perbesarannya beda-beda semua. Jadi untuk yang tak berakomodasi, besar perbesarannya itu sama dengan SN dibagi dengan F loop. SN itu adalah jarak baca normal. Jarak baca normal itu antara 20 sampai dengan 30. Tetapi kalau tidak diketahui berapa jarak baca normalnya, itu kita menggunakan angka 30. Ya. Nah, lalu untuk yang berakomodasi maksimum, perbesarannya ini tinggal ditambah 1. SN dibagi dengan F loop, kita tambah 1.
Kemudian untuk yang berakomodasi pada jarak X, rumus perbesarannya itu sama dengan Sn dibagi dengan F daripada loop ditambah dengan Sn dibagi dengan X. Ya, seperti itu. Mikroskop itu gabungan antara lensa positif biasa dengan loop. Digabung jadi satu supaya perbesarannya menjadi lebih besar. Karena benda yang dipakai menggunakan mikroskop itu lebih kecil ya. Biasa loop itu dipakai untuk melihat benda-benda yang kecil ya. Nah, kalau mikroskop lebih kecil lagi gitu. Bendanya tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi kalau loop biasanya bisa dengan kasat mata kelihatan. Misalnya itu orang-orang yang mau meneliti apa namanya di toko-toko emas biasa pakai loop ya untuk lihat ya. Atau opa-opa kalau nggak punya kacamata gitu ya, itu juga bisa pakai loop ya. Ini kemudian ini ada lensa lagi nih ya. Nah, lensa yang dekat dengan objek ini namanya adalah lensa objektif. Yang dekat dengan mata, jadi misalnya matanya kalian ada di sini nih. Matanya. No, ini matanya. Yang ini namanya lensa okuler. Nah, masing-masing lensa ini punya titik fokus ya. Jadi ini ada F, ini juga di sini ada F, lalu di sini ada M. Nah, untuk ini pada mikroskop benda itu harus diletakkan di ruang 2. Ya, supaya bayangannya nyata gitu. Nah, benda diletakkan di ruang 2. Misalnya bendanya ini. Sekarang kita akan melukis pembentukan bayangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibelokkan kemana tadi? Ke titik fokus. Oh, lobet. Help. Lobet. Iya, aku masalahnya. Oke. Thank you. Yeah. Udah bilang help. Yang di depan juga nggak mau help. Masa harus KBS yang help? Ya. Oke ya, nah ini ya dibelokkan menuju ke titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik pusat optik lensa. Ini tidak dibelokkan, melainkan diteruskan ya. Sehingga bayangannya ada di sini nih. Ya, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ya. Nah, kalau gitu, maka jaraknya yang ini adalah jarak bayangan tadi apa? S aksen ya. Yang ini adalah S. Ini adalah S-nya objektif ya, S-nya objektif. Nah, sekarang kalau matanya sedang tidak berakomodasi, maka lensa okuler ini harus diatur sedemikian rupa supaya bayangan lensa objektif itu persis tiba di titik fokus okuler. Maka mata sedang dalam keadaan tak berakomodasi. Nah, sekarang kita akan lukis jalannya sinar-sinar menuju ke lensa okuler. Ya, Ibu pakai warna hijau ya. Nah, ini sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kemudian ini sinar datang yang melalui titik pusat optik lensa. Itu tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Yang ini berarti dibelokkan menuju ke titik fokus ya. Oke. Jadi ini adalah FOK juga nih, FOK. Nah, ini adalah untuk yang mata tak berakomodasi. Jadi jarak ini berarti adalah SOK. Ya, jaraknya adalah SOK ini. SOK. Kalau tak berakomodasi, SOK-nya berarti sama dengan apa? Sama dengan FOK ya. Nah, kalau dia berakomodasi maksimum, kita lihat dulu sifat bayangannya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ada di seberangnya sini. Berarti sifatnya adalah nyata, kemudian posisi yang terbalik, dan besarnya lebih besar. Maka nyata terbalik diperbesar. Ini sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Tetapi bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler ini biar kita terus perpanjang ke sana, itu nggak akan ketemu.
maka bayangan berarti ada di seberang sini. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar terhadap bendanya okuler. Tetapi kalau terhadap benda aslinya itu adalah terhadap ini, maka posisinya akan terbalik dan diperbesar. Tetapi kalau mikroskop, kita nggak perlu nih mau terbalik, mau tegak, yang penting lebih besar gitu ya. Ya, kalau kita mempelajari itu tentang bakteri ya, kita pakai yang penting bakterinya kelihatan lebih besar. Kenapa bobonya enak sekali? Ya lihat ke sini ya, jangan tidur. Nanti kalau kamu nggak bisa tidur, telepon ibu ya, ibu jelasin fisika dong supaya aku tidur gitu. Ya, kalau nggak kamu muter videonya ibu tertidur itu. Ya, ingat ya. Jadi bayangannya pasti diperbesar. Nah sekarang kita ingin mencari perbesarannya nih. Untuk perbesaran daripada mikroskop, itu rumus dari M daripada mikroskop itu sama saja dengan MOB dikalikan dengan MOK. Nah, untuk objektifnya, lensa objektif itu tetap sama, Ji. S aksen OB berarti sama dengan S dikalikan F dibagi X dikurangi F untuk objektif semua. Kemudian perbesaran objektif itu tetap juga menggunakan minus S aksen dibagi dengan S. Tentunya sob semua gitu ya. Nah, lalu untuk lensa okulernya tergantung. Untuk tak berakomodasi. M-nya sama dengan apa? Tadi SN dibagi dengan F kan, berarti ini FOK. Lalu untuk yang berakomodasi maksimum, maka M-nya sama dengan SN dibagi dengan FOK ditambah 1. Lalu untuk yang berakomodasi pada jarak X, maka M-nya sama dengan apa? SN dibagi dengan FOK ditambah dengan SN dibagi dengan X. Nah, cari untuk mikroskop kamu tinggal kali aja. Jadi it's so easy ya, gampang sekali ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang D-nya nih. D itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Ini D. Ini D-nya. Nah, mata tak berakomodasi, SOK sama dengan FOK, ya kan? Jadi D itu akan sama dengan apa? S aksen OB ditambah dengan SOK. Jadi untuk yang tak berakomodasi, maka D-nya akan sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Tetapi untuk yang berakomodasi maksimum, berarti kalian harus cari apa dulu? Berakomodasi maksimum. Maka kamu harus cari SOK-nya dulu tuh. Tadi SOK bayangannya Maya pakai apa? M kurang 1 dibagi M, kita kalikan dengan FOK. Lalu kalau untuk berakomodasi pada jarak X, maka SOK-nya ya sama. M kurang 1 dibagi M dikalikan dengan FOK. Jadi untuk yang ini, maka D-nya tetap kita menggunakan S aksen OB ditambah dengan SOK. Ya, oke? So isi ya. Jadi tinggal memanfaatkan hitung-hitungannya aja. Nah, sekarang kita masuk di teropong. Loh, ini kelas 11 kok. Sampai jam berapa lah? Hah? Oh, sampai 12.40. Oh, bisa. Lanjut. Selesai nih. Ya. Sekarang teropong. Teropong itu ya. Teropong itu digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di mana? Yang jauh. Benda-benda yang jauh ada di mana saja? Di mana? Ada yang di angkasa, terus ada juga yang di mana? Selain benda-benda angkasa yang jauh sekali, ada benda-benda angkasa, ada benda-benda yang jauh sekali itu letaknya dari mana? Loh, sekarang kalian, di mana? Oh, di Sudiang jauh sekali. Nah, iya memang jauh memang di Sudiang misalnya. Nah, sekarang posisinya ada di mana? Ada di bumi, ya. Jadi kalau bendanya ada di permukaan bumi yang jauh, maka kita melihatnya menggunakan teropong bumi.
Nah, kalau bendanya ada di tempat yang jauh tak berhingga di angkasa, maka kita menggunakan teropong bintang atau teleskop ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang teleskop. Digunakan untuk melihat benda-benda langit. Benda-benda yang ada di angkasa, itu kalau kita mau melihat, kita harus tahu kepalanya mana, ekornya mana enggak? Harus tahu. Kamu mau melihat bintang, mengamati bintang gitu, kamu harus tahu bintangnya, kepalanya bintang mana, ekornya bintang mana gitu. Perlu enggak? Enggak perlu. Enggak penting banget. Yang penting kelihatan apa? Jadi lebih lebih besar. Iya. Nah, tetapi kalau kalian mengamati benda yang ada di permukaan bumi, misalnya kamu mau mengamati sebuah menara lah atau gunung gitu ya. Nah, kalau kamu mengamati gunung, itu bagian atas gunung biasanya di bagian dengan bagian bawah gunung itu bentuknya sama enggak? Tidak. Yang di atas gimana? Mengecil ya, meruncing ya atau membesar? Oh, mengecil. Nah, sekarang kalau kamu amati gunung yang letaknya jauh itu menggunakan teropong bintang, kira-kira yang terlihat di dalam teropong bentuk gunungnya gimana? Udah pernah coba belum? Belum pernah. Bentuknya itu nanti akan terbalik. Beda dengan aslinya. Terus kamu kalau pakai, loh, lah kok di gambar tadi yang runcing di bawah, sekarang kita lihat, loh kok yang runcing di atas? Bingung enggak? Nah, supaya tidak membingungkan, maka teropong bumi itu ditambahin lagi satu lensa di tengah-tengah antara objektif dan okuler. Namanya lensanya itu adalah lensa pembalik. Jadi lensa pembalik itu hanya digunakan untuk membalik bayangan supaya bayangan yang terbentuk oleh teropong itu adalah tegak terhadap bendanya. Jadi kita ngamatinya mata telanjang dengan mata menggunakan teropong bumi tetap sama. Itu baru tahu ya kenapa harus ada lensa pembalik ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ada teropong bintang ya, ada teropong bintang dan ada teropong bumi. Bumi itu ada 3 lensa. Kalau teropong bintang 2 lensa objektif dan okuler. Nah, untuk mencari perbesarannya sama, Ji. Baik teropong bintang maupun teropong bumi, M teropongnya itu sama saja dengan FOB dibagi dengan FOK. Jadi cukup gampang. Nah, mengamati benda-benda yang sangat jauh itu kita menggunakan mata yang tidak berakomodasi. Kalau pakai berakomodasi capek, kita lihat gini aja udah capek, apalagi kalau pakai teropong baru kita ditambah capek lagi kalau kita berakomodasi, jadi tanpa akomodasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk teropong nih ya, teropong. Ini kacamatanya Ibu enggak bagus. Karena yang bagus hilang, ketinggalan di Siloam baru hilang nggak kedap. Dicari lagi udah nggak ada, jadi Ibu setengah mati. Pakai kacamata yang lalu punya enak. Iya. Oke. Nah, jadi teropong itu juga lensanya ada lensa ini jadi yang Ibu bahas ini tentang teropong bintang ya. Teropong pantul Galileo apa semua Ibu enggak bahas? Ada. Nanti macam-macam teropong. Ini objektif, lalu ini okuler. Nah, karena bendanya itu ada di tempat yang sangat jauh, maka semua sinar-sinar yang datang itu adalah sejajar. Seperti ini. Nah, anggaplah bayangannya ada di sini gitu ya. Berarti ini semua sinarnya akan berpotongan di sini. Ya pasti kalau benda yang jauh sekali, bayangannya pasti akan ada di titik fokus. Pasti, gitu ya. Karena benda di titik fokus kan bayangannya ada di tempat yang tak berhingga. Nah, sekarang karena matanya tidak berakomodasi, berarti antara fokus objektif dan fokus okulernya itu berimpit. Jadi di sini adalah FOB, tempatnya juga di sini adalah FOK, berimpit nih. Nah, sekarang jaraknya ini ke sini adalah FOB, yang ke sini adalah FOK, ya. Jadi sebetulnya yang ini adalah S aksen OB, yang ini adalah SOK. Nah, D-nya itu sama saja dengan S aksen OB ditambah SOK. Tetapi karena tidak berakomodasi, maka D-nya ini sama dengan FOB ditambah dengan FOK ya. Nah, ini bayangannya terbalik nih ya, bayangannya terbalik. Jadi kalau misalnya nanti kita akan melukis jalannya sinar-sinar untuk lensa okulernya, maka ini sinar datang sejajar. Kemudian sinar datang melalui titik pusat optik.
Ini tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Jadi, sorry. Nah, bayangannya ya seperti ini. Maka di sini adalah FOK-nya juga nih. FOK ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mata tak berakomodasi ya. Semuanya mata tak berakomodasi. Nah, nanti untuk teropong bumi, jadi ini kalau sifat bayangan yang dibentuk oleh teropong itu terhadap bendanya ya nyata ya, ini kan di sini terbalik diperbesar ya, nyata terbalik dibesar. Kalau yang dibentuk oleh lensa okuler, bayangan dari lensa objektifnya yang berfungsi sebagai benda bagi lensa okuler, berarti maya tegak diperbesar. Tapi terhadap benda aslinya itu terbalik diperbesar, berarti makin besar lagi gitu. Nah, sekarang untuk teropong bumi. Teropong bumi ya. Oke, di teropong bumi, oh sorry. Seperti ini. Di sini ada lensa positif pertama. Kemudian di sini ada lensa pembalik. Nah, ini adalah lensa pembalik. Kemudian di sini adalah lensa okuler. Ya. Jadi sama. Benda ada di tak berhingga. Berarti sinar-sinar yang datang adalah apa? Sejajar. Ini yang langsung ya. Misalnya gini. Ya. Sebutlah bayangannya ada di sini nih. Tidak dibelokkan tapi diteruskan. Ntar lo. Ya, misalnya motornya di sini misalnya. Ya, ini adalah bayangannya yang dibentuk oleh lensa objektif. Jadi lensa ini adalah lensa objektif. Lalu ini adalah lensa pembalik. Pembalik yang ini adalah lensa okuler. Nah, lensa pembalik ini hanya berfungsi untuk membalik bayangan. Ya, hanya berfungsi untuk membalik bayangan. Jadi nanti ada sinar datang sejajar. Kemudian berikutnya ada sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa. Dia akan ke sana. Kira-kira jaraknya sama ada di mana nih? Ya, seperti inilah kira-kira. Bentar, ya. Jadi dia berfungsi hanya untuk membalik bayangan aja nih. Supaya bayangannya tegak terhadap bendanya. Ya, seperti itu. Jadi dia berfungsi untuk membalik bayangan. Nah, supaya bayangannya ini tidak tambah besar atau sama besar, maka titik ini adalah fokusnya objektif, ya, objektif, dan juga titik M dari pembalik. Ya, titik M pembalik. Ini juga titik M pembalik. M pembalik. Nah, karena mata tak berakomodasi, berarti ini adalah titik fokus daripada lensa okuler. Sekarang, kita akan lukis lagi sinarnya yang datang sejajar sumbu utama, kemudian sinar yang datang melalui titik pusat optik. Ini dibelokkan seperti ini. Ya. Karena tak berakomodasi, jadi matanya ada di sini nih. Oh, ini mengamati gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari lensa pembalik hanya untuk membalik bayangan. Sekarang kita lihat jaraknya nih, ya, untuk melihat jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Ini apa ini? Ini ke sini. S aksen, ya. Jadi ini adalah S aksen OB. Yang ini ke sini apa? Berapa? Bukan S, tapi R. R daripada pembalik kan? Iya. R pembalik berapa kali fokus?
2 fokus pembalik. Ini juga kan R pembalik kan? Sama dengan 2 fokus pembalik. Yang ini adalah SOK ya. SOK tetapi ini SOK-nya sama dengan FOK kan? Sehingga D-nya D itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Ini D. D-nya di sini berarti sama dengan apa? S aksen OB ditambah 2F pembalik tambah 2F pembalik ditambah SOK. S aksen OB-nya sama dengan apa? Ini ke sini. FOB kan? Maka ini sama dengan FOB. 2 pembalik tambah 2 pembalik. 2 tambah 2, 4 ya. Berarti 4 F pembalik. SOK-nya sama dengan? Ya, ditambah dengan FOK. Ya udah, selesai. Jadi D-nya untuk lensa pembalik kamu tinggal tambahkan 4 F pembalik. Itu aja. Oke? Ya, jadi finish tentang ini. Tentang apa namanya? Teropong dengan mikroskop ya. Nah, kemudian nanti kalian coba mana Ibu lihat dulu wait. Buku cetak.